Di awal film, kita akan langsung berada di sebuah gedung pusat laboratorium forensik yang menyimpan banyak sekali mayat dengan berbagai kasus. Di mana malam itu, seorang petugas keamanan bernama Alim Sujiwo mengalami kejadian yang paling menakutkan dalam hidupnya. Ketika dia sedang bertugas seperti biasa, tiba-tiba saja seluruh CCTV menjadi tidak berfungsi dan tidak berselang lama, seluruh lampu pun tiba-tiba padam. Tidak ingin terjadi sesuatu, dia pun segera memeriksa keadaan di sekeliling gedung tersebut. Hingga tibalah dia di sebuah kamar mayat dan dia pun sangat terkejut saat menemukan satu mayat yang menghilang dari tempatnya. Dan mayat tersebut adalah seorang wanita bernama Sofia. Dalam keadaan bingung, tiba-tiba saja dia mendengar suara dari sebuah lift. Dia pun segera memeriksanya dan alangkah terkejutnya setelah ia melihat sebuah mayat yang tergeletak di dalam lift tersebut. Dia pun segera menghubungi kepala keamanan dan meminta bantuan. Namun sayangnya, belum sempat dia menceritakan secara detail kejadian yang menimpa dirinya, tiba-tiba saja dia terlempar begitu saja dan membuatnya harus mendapatkan perawatan medis. Dan untuk menyelidiki kasus hilangnya mayat tersebut, pihak kepolisian setempat pun menghubungi seorang penyidik bernama Arya Pradana. Sementara di sisi lain, seorang pria bernama Jeffrey yang berprofesi sebagai dosen sekaligus direktur di sebuah perusahaan farmasi milik keluarga istrinya terlihat sedang berduka atas kematian sang istri yang bernama Sofia. Namun rupanya Jeffrey tidak benar-benar sedih dan merasa kehilangan. Dia hanya sedang bersandiwara di depan semua orang agar rahasia perselingkuhannya tidak terbongkar. Jeffrey jatuh hati kepada seorang mahasiswi bernama Sarah di tempat ia mengajar dan akhirnya mereka pun sepakat untuk menjalin sebuah hubungan terlarang. Walaupun Sarah mengetahui kalau Jeffrey telah berkeluarga, dia tetap berusaha keras untuk mempertahankan hubungannya bersama Jeffrey. Jeffrey dan Sofia pertama kali bertemu di kota Bandung, di mana saat itu Jeffrey menghadiri sebuah seminar dan Sofia lah yang menjadi pembicaranya. Jeffrey pun merasa kagum dengan sosok Sofia yang sangat cerdas dan juga cantik. Hingga keesokan harinya ketika Jeffrey sedang berjalan-jalan, tiba-tiba saja motor yang ia kendarai mogok dan secara kebetulan tidak berselang lama mobil yang ditumpangi oleh Sofia pun lewat dan langsung menawarkan tumpangan kepada Jeffrey. Setelah kejadian tersebut, mereka pun menjadi semakin dekat. Sofia bahkan mengajak Jeffrey untuk bekerja sama di perusahaannya. Jeffrey yang memang ahli di bidang farmasi pun tanpa membuang-buang kesempatan langsung menerima tawaran tersebut. Walaupun jarak usia mereka terpaut 15 tahun, namun tidak menjadi penghalang untuk mereka berdua. Hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk menikah. Namun setelah beberapa tahun menikah, mereka belum memiliki anak. Dan seiring berjalannya waktu, hubungan antara Jeffrey dan Sofia pun semakin renggang. Perbedaan status sosial menjadi salah satu pemicunya. Sofia yang merupakan pemilik perusahaan tempat di mana Jeffrey bekerja selalu membuat Jeffrey merasa tidak dihargai sebagai seorang suami. Dan kesibukan Sofia sebagai seorang pebisnis juga membuat mereka jarang menghabiskan waktu bersama. Dan karena alasan inilah Jeffrey akhirnya berselingkuh dengan Sarah. Menurutnya, Sarah adalah seorang wanita yang selalu bisa membuat dirinya merasa nyaman dan merasa dihargai. Bahkan dia juga bisa menceritakan rahasia yang selama ini ia simpan kepada Sarah secara leluasa. Namun seiring berjalannya waktu, rupanya Sarah merasa lelah dengan perselingkuhan ini. Dia pun mengatakan kepada Jeffrey kalau dia ingin mengakhiri hubungan mereka. Jeffrey yang tidak ingin kehilangan Sarah pun akhirnya berjanji untuk menikahinya tanpa harus menceraikan Sofia. Karena jika dia sampai bercerai bahkan ketahuan berselingkuh, maka ia tidak akan mendapatkan harta milik Sofia dan juga hasil kerja kerasnya selama ini sesuai dengan surat perjanjian pranikah yang dibuat oleh Sofia dulu ketika mereka akan menikah. Jeffrey pun kemudian menyusun sebuah rencana untuk menghabisi Sofia dan rencana tersebut pun diketahui oleh Sarah. Jeffrey meracik sebuah serum bernama T800 yang bisa larut dalam darah dan tidak akan bisa ditemukan dalam otopsi. Serum tersebut pun bisa membuat seseorang mengalami henti jantung. Jeffrey mencampurkan serum tersebut ke dalam minuman milik Sofia sebelum dia berangkat kerja. Dan malam harinya ketika ia pulang bekerja, ia melihat Sofia yang tertidur dengan menggunakan gaun berwarna merah sambil memutar sebuah lagu di piringan hitam.
Namun setelah Jeffrey beberapa kali berusaha untuk membangunkannya, dia pun akhirnya menyadari kalau Sofia sudah tiada dan artinya semua rencananya telah berhasil. Dia pun terlihat tersenyum bahagia. Mendengar berita kematian Sofia, para kerabat dan sahabat pun datang untuk mengucapkan belasungkawa dan mencoba menguatkan Jeffrey. Dan setelah keadaan rumah sepi, Jeffrey pun segera pergi menemui Sarah di apartemennya. Di sana, Jeffrey mengungkapkan rasa lelahnya setelah seharian berpura-pura menangis dalam kesedihan. Sarah pun kemudian memberikan sebuah minuman kepada Jeffrey. Dan tidak berselang lama, ponsel Jeffrey pun berdering. Rupanya pihak kepolisian menghubungi Jeffrey dan memberitahu tentang hilangnya mayat Sofia. Mereka pun meminta Jeffrey untuk datang ke laboratorium forensik untuk penyelidikan. Mendengar hal tersebut, Sarah pun mencoba kembali mempertanyakan apakah Sofia benar-benar telah mati. Melihat keraguan Sarah, Jeffrey pun kemudian berusaha meyakinkan Sarah kalau Sofia benar-benar telah tiada sesuai dengan rencana yang ia buat. Jeffrey pun kemudian berpamitan kepada Sarah dan pergi menuju laboratorium forensik. Di sana, Jeffrey dimintai keterangan oleh dokter yang menangani kasus Sofia. Tidak ingin dicurigai, Jeffrey pun menjelaskan kepada dokter tersebut kalau Sofia memiliki riwayat ketakutan akan terbang. Namun, sebelum ia memutuskan untuk pergi ke Berlin karena urusan bisnisnya, dia telah berobat ke psikiater untuk mengatasi masalah fobianya. Mendengar penjelasan Jeffrey, dokter tersebut pun kemudian mengatakan jika bisa saja penyebab kematian Sofia adalah karena stres setelah mengalami penerbangan yang memakan waktu lama dan membuatnya henti jantung. Jadi bisa terjadi kemungkinan kalau Sofia mengalami mati suri. Setelah mendengar penjelasan dokter tersebut, Arya Pradana pun segera mengajak sang dokter untuk berbicara secara pribadi. Arya kembali mempertanyakan tentang pernyataan sang dokter kepada Jeffrey tentang mati suri. Sang dokter pun kemudian menjelaskan kalau dia sangat yakin pada saat itu Sofia benar-benar telah tiada. Namun henti jantung itu bisa diciptakan dan satu hal yang bisa membuktikannya adalah autopsi. Pihak kepolisian berusaha untuk membantah pernyataan sang dokter dan mengatakan jika Sofia benar-benar mati suri, harusnya begitu ia tersadar, ia pasti akan langsung berteriak dan meminta pertolongan. Dan mereka tidak akan bisa membuktikan hal tersebut karena sekarang jenazahnya telah tiada. Setelah itu, Arya Pradana pun melanjutkan penyelidikan dan menanyakan apakah ia dan Sofia memiliki musuh, mengingat mereka adalah seorang pebisnis. Namun, Jeffrey segera membantah pernyataan tersebut. Arya terlihat sedang berbicara dengan dokter Nadia. Sang dokter yang mengetahui tentang masa lalunya meminta Arya untuk membuang semua rasa bersalahnya atas kematian sang istri. Namun, Arya yang tidak ingin melupakan hal itu dengan tegas mengatakan kalau ia masih teringat jelas kejadian malam itu di mana istrinya harus meregang nyawa dalam sebuah kecelakaan. Dan malam itu sama persis seperti malam ini, tepat di tanggal yang sama seperti hari ini. Mengetahui tidak ada penjagaan, Jeffrey pun segera menghubungi Sarah dan meminta bantuannya untuk menyelidiki informasi tentang petugas keamanan yang berjaga di malam itu dan apa yang telah ia lihat sehingga membuatnya merasa ketakutan. Setelah menghubungi Sarah, Jeffrey pun berusaha untuk menyuap salah satu pihak kepolisian agar kasus ini segera ditutup dan ia diperbolehkan untuk pulang. Namun sayangnya beliau menolak permintaan Jeffrey. Dan tiba-tiba saja lampu di gedung tersebut pun kembali mati. Dan inilah awal mula teror yang menghantui Jeffrey. Tiba-tiba saja loker yang berada di belakangnya terbuka dan ia pun melihat sebuah botol serum T800 yang ia gunakan untuk meracuni Sofia. Ia pun langsung mengambil serum tersebut dan tidak berselang lama lampu kembali menyala dan Komandan Arya pun datang. Melihat loker terbuka, ia pun langsung memeriksa Jeffrey dan akhirnya menemukan botol serum tersebut. Tidak ingin dicurigai, Jeffrey pun segera menjelaskan kalau dia menemukan serum tersebut di dalam loker dan produk dari perusahaannya bisa dijual bebas sehingga siapapun bisa menggunakannya. Namun, ia tidak menjelaskan bahwa serum itu adalah sebuah racun. Dia berpura-pura tidak mengetahui kandungan apa saja yang terdapat di dalam serum tersebut. Ketika sedang berada di dalam kamar mandi, Jeffrey tiba-tiba menemukan sebuah surat dari sebuah jendela
yang berisi tentang undangan gala dinner untuk dirinya dan Sofia. Dia pun kemudian teringat bagaimana Sofia memintanya untuk menemani dia menghadiri gala dinner tersebut. Dan untuk menghilangkan barang bukti, dia pun segera memakan seluruh surat undangan tersebut. Namun teror Sofia tidak hanya sampai di situ. Bahkan Arya menunjukkan bahwa ada seseorang yang telah mengganti tanggal hari ini mundur ke 8 bulan yang lalu menjadi tanggal 10 Januari 2024. Dan untuk menghilangkan kecurigaan Arya, Jeffrey pun menjelaskan kalau dia sama sekali tidak mengetahui dan tidak ada momen spesial di tanggal tersebut. Namun kenyataannya tanggal tersebut adalah password untuk masuk ke dalam laboratorium tempat di mana Jeffrey bekerja. Semua petunjuk terus mengarah kepada dirinya seolah-olah ada seseorang yang sengaja ingin menunjukkan bahwa Jeffrey lah orang yang telah membunuh dan menculik mayat Sofia. Pihak kepolisian kemudian memberitahu kalau mereka menemukan sebuah jejak sepatu yang mengarah ke hutan. Kemungkinan besar itu adalah jejak si pelaku dan nomor sepatunya sama seperti milik Jeffrey. Alarm kebakaran tiba-tiba berbunyi sehingga Arya segera menyuruh semua orang untuk berkumpul di lobi. Jeffrey yang tidak ingin membuang kesempatan langsung memisahkan diri dan memasuki sebuah ruangan untuk menghubungi Sarah. Sarah kemudian menjelaskan semua informasi yang ia dapat dari Alim Sujiwo. Tidak ingin kehilangan bukti, Arya pun segera menyita ponsel Jeffrey dan memeriksanya. Namun sayangnya mereka tidak bisa menemukan hal-hal yang mencurigakan di sana karena Jeffrey telah menghapus semuanya. Setelah merasa yakin kalau Jeffrey adalah pelakunya, Arya pun segera meminta bawahannya untuk menyiapkan mobil tahanan. Dan untuk berjaga-jaga, Arya juga meminta Leo untuk mengurung Jeffrey. Namun sayangnya mobil tahanan tersebut terjebak oleh pohon tumbang sehingga memakan waktu lama untuk sampai di laboratorium forensik. Di dalam ruangan tersebut, Jeffrey tiba-tiba melihat satu gelas minuman yang sama persis seperti yang diminum oleh Sofia sebelum ia meninggal. Dan tiba-tiba saja, dia merasakan kalau ada sesosok mayat yang terbangun di belakangnya. Dan dia juga mendengar suara Sofia yang mengatakan kalau Jeffrey akan menjemputnya. Dan tidak berselang lama, Jeffrey pun kembali merasakan ada sebuah tangan yang memeluk tubuhnya dan dia adalah Sofia. Sofia pun membisikkan kalau mereka akan selalu bersama-sama. Namun rupanya semua itu hanyalah mimpi. Jeffrey yang masih dalam keadaan ketakutan tiba-tiba mendengar sebuah ponsel berdering dari kamar mayat. Dan ia pun akhirnya menemukan ponsel tersebut dari kantong jenazah bernama Dani Agustinus. Nada dering dari ponsel tersebut sama persis seperti lagu yang sering diputar oleh Sofia. Dan alangkah terkejutnya ia setelah melihat bahwa orang yang menghubungi ponsel tersebut ternyata adalah Sofia. Jeffrey pun kemudian mencoba untuk menghubungi balik Sofia, namun rupanya ponsel milik Sofia tertinggal di sebuah resto. Itu dia pun segera menghubungi Sarah dan memberitahu tentang hal tersebut. Dia juga menjelaskan kalau ponsel yang ia gunakan adalah milik Dani Agustinus yang berprofesi sebagai psikiater Sofia. Dia juga menceritakan kalau dirinya sempat melihat Sofia bertemu dengan Dani sebelum dia pergi ke Berlin. Jeffrey pun kemudian meminta Sarah untuk mencari tahu siapa Dani Agustinus sebenarnya. Setelah mendapatkan bukti baru, Arya kembali memanggil Jeffrey. Arya terus meminta Jeffrey untuk mengakui semua perbuatannya. Namun Jeffrey terus berusaha meyakinkan kalau dirinya tidak bersalah. Namun Arya merasa kalau Jeffrey tidak benar-benar merasa kehilangan ketika dia menceritakan bagaimana ia menemukan Sofia yang sudah dalam keadaan tak bernyawa. Arya kemudian memberitahu Jeffrey kalau selama ini Sofia telah menyewa seorang penyidik swasta untuk mengawasi Jeffrey. Dia juga kemudian memperlihatkan surat perjanjian pranikah yang dibuat oleh Sofia. Dia pun kemudian mengatakan kalau dirinya akan membuktikan jika Jeffrey memanglah pelakunya. Karena anak buahnya saat ini sedang dalam perjalanan menuju kediaman Dani Agustinus untuk meminta keterangan. Jeffrey kemudian memberitahu Arya kalau penyidik tersebut telah mati. Namun alangkah terkejutnya ia setelah ia dan Arya kembali memeriksa identitas di mayat tersebut telah berganti nama dan setelah dicek mayat tersebut pun telah berganti orang.
Tidak ingin terjadi sesuatu dengan Sarah, Jeffrey pun langsung menghubungi Sarah dan meminta dia untuk segera pergi dari apartemen tersebut. Sarah kemudian mengatakan kalau dia telah mengetahui siapa Dani Agustinus sebenarnya setelah membaca sebuah amplop yang ia temukan di depan pintu apartemennya. Amplop tersebut berisi sebuah flash disk yang menyimpan banyak sekali foto antara dirinya dan Jeffrey. Bahkan bukan hanya foto, tapi juga file audio yang berisi tentang percakapan Jeffrey yang mengatakan kalau Sofia takut penerbangan dan itu bisa menjadi alasan kematiannya. Jeffrey pun semakin yakin kalau Sofia memang masih hidup dan diam-diam dia telah mengetahui semua rencananya. Dan di saat Sarah keluar dari apartemennya, ada sebuah mobil yang mengikutinya dan ponsel Sarah saat itu pun langsung mati begitu saja. Jeffrey yang sangat panik langsung meminta bantuan kepada Arya untuk mengecek keadaan Sarah dan sebagai gantinya, ia akan menceritakan semuanya tanpa ada yang ia sembunyikan. Arya kemudian mengatakan jika ia dan anak buahnya telah menemukan semua barang bukti mulai dari pakaian dan sepatu yang dikenakan oleh pelaku, sekop dan alat-alat untuk membongkar tralis, juga denah gedung tersebut di rumah Jeffrey. Dia pun kemudian meminta Jeffrey untuk mengakui semuanya. Namun Jeffrey terus berusaha untuk meyakinkan kalau dirinya tidak bersalah dan semua ini adalah ulah Sofia. Jeffrey menduga jika Sofia masih hidup dan dibantu oleh Dani Agustinus untuk menjebaknya. Keesokan harinya, setelah mendapatkan kabar kalau mayat Sofia telah ditemukan, Jeffrey dengan pengawasan ketat pergi menuju sebuah hutan di belakang gedung tersebut. Setelah melihat mayat Sofia, Arya menjelaskan kalau anak buahnya telah mengecek ke apartemen Sarah, tapi apartemen tersebut telah kosong dan seperti tidak berpenghuni. Bahkan tetangga sekitar pun tidak ada yang mengenalinya. Begitu juga dengan rumah sakit tempat Sarah magang. Di sana mereka tidak menemukan data tentang Sarah. Arya pun kemudian mengungkapkan kekesalannya dan mengatakan kalau Jeffrey hanya mengarang cerita tentang Sarah. Ketika Arya lengah, Jeffrey pun berusaha untuk melarikan diri. Namun tidak berselang lama, dia pun kehilangan keseimbangan tubuhnya dan tubuhnya ini tiba-tiba tidak bisa digerakkan seperti terkena serangan lumpuh mendadak. Dan di akhir video, kita akan melihat siapa dalang sebenarnya dari kasus ini. Dan ternyata pelaku sebenarnya adalah Arya Pradana dan putrinya Lydia yang dikenal oleh Jeffrey selama ini sebagai Sarah. Rupanya beberapa tahun yang lalu, Jeffrey dan Sofia tanpa sengaja telah menabrak mobil yang ditumpangi oleh Arya dan keluarganya sehingga ia harus kehilangan sang istri. Namun bukannya menolong, Jeffrey dan Sofia pun malah melarikan diri. Beberapa tahun kemudian setelah kejadian tersebut, Lydia kembali bertemu dengan Jeffrey. Dia yang saat itu langsung mengenali Jeffrey, orang yang telah menyebabkan dia harus kehilangan ibunya pun langsung memberitahu hal tersebut kepada sang ayah. Dan mereka pun kemudian menyusun sebuah rencana untuk balas dendam kepada Jeffrey dan Sofia. Lydia mulai menyamar sebagai Sarah dan mendekati Jeffrey hingga Jeffrey jatuh hati dan menceritakan semua rahasianya yang pernah melakukan tabrak lari. Dan setelah mendengar hal tersebut, Lydia pun semakin yakin untuk balas dendam kepada mereka. Dan dia telah berhasil membuat Jeffrey menghabisi nyawa Sofia dan menjebaknya seolah-olah dialah yang menculik mayatnya. Bahkan Lydia juga melakukan hal yang sama kepada Jeffrey. Rupanya sebelum Jeffrey pergi ke laboratorium forensik, Lydia telah memasukkan serum T800 ke dalam minuman milik Jeffrey dan mengakibatkan halusinasi kepada orang yang telah meminumnya. Dan 8 jam pun telah berlalu dari saat ia meminum racun tersebut. Dan Jeffrey pun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya setelah mendengar semua penjelasan dari Arya Pradana. Dan film pun selesai.